Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Sebelumnya, Bapak cek dulu apakah suara Bapak sudah terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Apakah tampilan media pembelajaran Bapak sudah terlihat jelas juga? Ya, terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Kalau gitu bisa kita mulai. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan, Nak Taufik dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Nak Taufik. Baik, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih, Nak Taufik. Selanjutnya, marilah anak-anakku semua, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu nasional ya ini ya. Sekaligus untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Oke, terima kasih ya. Itu tadi lagu nasional kita 17 Agustus ya. Mudah-mudahan hari ini tepat bulan kemerdekaan kita menjadikan kita semua sebagai generasi bangsa nantinya bisa melanjutkan perjuangan atau cita-cita para pahlawan kita yang telah gugur. Baik anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Halo, baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya ya. Hari ini, oke, alhamdulillah masuk semua. Kemarin yang lagi sakit, lama tidak masuk juga sudah kelihatan masuk. Yang kemarin jarang masuk karena sering membolos ya, alhamdulillah hari ini sudah masuk luar biasa semua hari ini ya, kelas 8 masuk semua. Baik anak-anakku semua, hari ini ya kita akan belajar tentang berita seputar Indonesia. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Nah, ini yang di bawah ini iklan-iklan ini ya. Ini medsos Bapak ini jangan lupa nanti di-follow ya. Di-follow, di-subscribe nanti karena di sini nanti ya, akan ada banyak materi yang Bapak upload di sosmed. Nah, seneng kan semuanya main-main sosmed semua. Nah, saya yakin, Bapak yakin ya. Anak-anak semua ini memiliki sosmed semua, baik mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok semuanya sepertinya punya ini. Kalau dilihat dari kebiasaan dari Ana ini ya, yang biasanya joget-joget sendiri di depan cermin ini. Oke, jadi ini, KD atau dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita pelajari atau kita capai hari ini. Untuk kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah pembelajaran hari ini, harapan Bapak, anak-anakku semua mampu ya atau dapat memahami pengertian dari teks berita, terus bisa memahami unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita itu dan juga sekaligus menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam teks berita dengan tepat. Sebelum ke materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua. Pernahkah anak-anakku semua melihat, mendengar, atau membaca berita? Ayo, pernah belum? Pernah, Pak. Nah, pernah. Membaca apa mendengar? Apa melihat? Semua, Pak. Semuanya. Sering. Oke. Kalau membaca, kira-kira di mana? Koran, Pak. Di koran, oke. Bukan di televisi ya? Di Google. Di Google, Pak, di televisi kadang membaca juga tulisan yang berjalan di bawah-bawah itu ya.
Oke, jadi, nah ini dia. Ini Bapak ada video, nah, contoh berita. Nah, mari kita simak baik-baik ya. Oke, tapi sebelumnya tadi sudah dibaca ya itu ya. Apa itu materi pembelajarannya ya. Nah itu tuh ibunya siapa itu? Ada ini anak-anakku semuanya yang rumahnya Katingan. Saya, Pak. Bapak iya Taufik, Nak Taufik ya. Katingan rumahnya ya. Kena banjir enggak kemarin Nak Taufik? Kalau tahun ini enggak, Pak. Tahun yang lalu yang parah. Ini di Tumbang Samba, Pak. Oh, Tumbang Samba. Oh, berarti enggak ke syuting ini ya, enggak masuk TV ya rumahmu ya. Tempat ipar saya di situ, Pak. Oh, kena dampaknya. Ya, alhamdulillah. Jadi yang anak-anak tonton tadi itu video apa itu namanya tuh? Berita. Isinya tentang apa? Memberitakan apa? Tentang kebanjiran. Tentang banjir. Di mana yang banjir? Katingan, Pak. Oh, di Katingan. Ya, kira-kira yang menyebabkan banjir tadi apa dari video yang anak-anak simak tadi? Curah hujan tinggi, Pak. Curah hujan yang tinggi. Oke, itu ya mungkin salah satunya. Nah, oke, nah tadi anak-anak semuanya sudah menyimak berita. Nah, sekarang ini pertanyaan Bapak. Tahukah Anda yang dimaksud dengan berita? Nah, ayo apa? Tadi katanya sudah melihat, Pak, sudah mendengar. Nah, barusan tadi juga melihat, mendengar, dan menyimak. Katanya berita. Informasi, Pak. Apa? Informasi. Informasi, bagus. Tapi masih belum lengkap. Ada lagi jawaban yang lainnya yang ingin melengkapi? Informasi yang sedang terjadi, Pak. Informasi yang sedang terjadi. Oke. Boleh. Ada lagi mungkin jawaban yang lain? Saya, Pak. Ya, silahkan Yusi. Informasi yang diperoleh dari satu sumber, kemudian disampaikan lagi kepada orang lain. Diberitakan kepada orang lain lagi, Pak. Oke, boleh. Oke, jadi jawabannya bagus-bagus semua. Nah, ini dia. Kesimpulan atau inti dari jawaban anak-anakku semuanya tadi. Nah, coba apa? Nak Sulastri. Dibacakan Nak Sulastri. Nah, berita itu apa berita itu? Halo Nak Sulastri. Nah. Ya. Berita adalah sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang menambah wawasan. Oke, terima kasih. Bawahnya? Berita juga bisa diartikan informasi suatu peristiwa yang sedang terjadi. Nah, itu dia. Siapa tadi yang menjawab itu? Nah, peristiwa yang sedang terjadi. Jadi informasi suatu peristiwa yang sedang terjadi atau hangat-hangatnya, masih baru. Nah, jadi nanti harapan Bapak juga setelah pembelajaran ini anak-anakku semua itu tidak hanya bisa memahami apa itu berita, unsur berita, tetapi juga ke depannya bisa menulis berita. Jadi menjadi seorang jurnalis. Sekarang itu kan gampang kan menjadi jurnalis itu. Hanya bermodal HP, sosmed, sudah jadi. Tapi harus diingat, ya, harus membuat berita yang benar. Nah,
Oke, nah, adakah yang tahu apa saja unsur-unsur berita itu? Ada berapa kira-kira? Ada berapa? Ada 6, Pak. Ada? 1, 6. Ya. Loh, ini kok cuma 5 ini? Oh, masih ada 1 lagi. Oke, apa saja kira-kira ke-6 itu? Apa, Pak? Apa? Oke, what? Atau apa? Nah, you see. Nah, you see. Coba jelaskan apa yang dimaksud unsur berita. Nah, unsur berita Ya, what Pak, ya? Pak. Oh, yang what ya, Pak? Ah, yang what? Ayo, apa? Ya, berarti itu tentang berita apa yang sedang diliput, Pak? Ya, iya, apa? What itu apa? Ya, what itu apa, Pak? Loh, gimana Artinya. tuh ini? Loh, dia toh? Nah, Ya, oke, jadi what itu bahasa Inggris ya. ya. Nah, kalau di Indonesia kan itu apa? Ya, Apa? oke, bagus. Pinter kamu ya. Poin nanti, Makasih, poin Pak. 100 nanti. Oke, unsur yang kedua kira-kira apa? Yang putri belum ada suaranya ini. Yang putri ini. Coba nak mini. Apa, Pak? Nah, unsur berita selanjutnya apa kira-kira? Kapan, Pak? Kapan? Wow, jauh sekali. Ternyata kapannya di mana? Ada ternyata kapan. Kapan? Coba Nak Rahmawati, apa yang dimaksud unsur berita? Kapan itu apa maksudnya? Menjelaskan apa di situ? Menunjukkan waktu, Pak. Menunjukkan waktu. Waktu. Oke, betul enggak kira-kira? Betul enggak? Betul. Betul. Betul, Pak. Waktu kejadiannya, Pak. Oke, jadi kapan Nyatakan waktu. kapan peristiwa itu terjadi? Terjadi. Oke. Kalau siapa lagi nih ya yang belum muncul ini? Nak Selfie. Apa yang dimaksud dengan unsur berita where atau di mana? Nah, Gimana ini. kejadiannya, Pak? Ya, menceritakan berarti menceritakan apa? Kalau di mana itu? Itu, Pak. Menyatakan tempatnya, Pak. Oke, bagus. Poin 100. Nah, Terima kasih, Pak. yuk. Lanjut lagi. Selain apa, di mana, kapan, kira-kira apa lagi yang 3 ini? Unsur beritanya. Siapa, Pak? Siapa? Wow, bagus, tepat sekali. Luar biasa ini Nak Taufik ini kelihatan ini kalau semalam ini belajar ini. Coba Sulastri. Nah, apa yang dimaksud unsur berita wow atau siapa? Apa di dalamnya ini kira-kira? Halo, Nak Sulastri. Ada yang lain mungkin yang bisa membantu? Apa? Oh, iya silahkan. Apa tentang siapa ya, Pak ya? Apa yang dimaksud unsur berita siapa ini kira-kira isinya menjelaskan apa di dalamnya? Itu orangnya, Pak. Yang diinformasikan tentang orangnya. Oke, itu tentang orangnya. Ada yang lain? Ada yang lain? Jawaban yang lain? Selain orang? Siapa yang terlibat, Pak? Siapa Objeknya. yang terlibat atau objeknya? Bagus Ya. semua ya. Jawabannya betul. Terima kasih tadi. Siapa yang sudah melengkapi tadi? Nak Lili. Lili, Pak. Lili, Iya. bagus. Karena jawabannya sama-sama bagus. Nah, maka 100 dibagi 2. Biar rata kan 2 orang. Gitu. Wah, 50 dong, Pak. Ya kalau mau nanti ada lagi. Oke, kalau mau tambahan coba Nak Lili. Apa unsur selanjutnya ini? Setelah 4 unsur tadi. Why, Pak? Why. Mengapa? Mengapa atau kenapa? Ya, menjelaskan tentang apa, Nak Lili? Why itu? Sebabnya, Pak. Menanyakan penyebabnya. Ya, penyebab mengapa berita itu atau kejadian itu bisa terjadi. Ya, Pak. Sebab akibatnya. Iya. Oke, tak tambah lagi poinmu, bukan lagi 50, tapi 100.
150 jadinya. Nah, yang terakhir, nah tinggal satu. Ini kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Langsung. Angkat tangan. Bagaimana, Pak? Nah, Bagaimana Pak? Oh, Supianai dulu. Bagaimana? Nah, kalau gitu, Nak Yusi, kamu yang menjelaskan unsur bagaimana itu seperti apa di Ya, dalamnya. unsur bagaimana itu Pak, mohon izin Pak ya. Nah, silakan. Ya, kalau menurut pendapat saya Pak, mau kalau atau bagaimana itu Pak, menyatakan atau menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, alasannya kenapa. Oke, bagus. Ya, Jawaban banjir itu tepat kenapa sekali. Pak? Gitu, Pak. Oke, terima kasih Nak Yusi ya. Ya. Luar biasa ini anak Bapak ini pinter semua. Dari keenam unsur tersebut itu kira-kira biasanya atau bisa dirumuskan atau disebutkan dalam apa? 5W plus 1H, Pak. Nah, 5W plus 1H. 1H. Nah, paham ya? 5W plus 1H? Paham, Pak. Paham. Apa saja? 5W. Nah, 5W. Apa? Nah, 5W, W. Apa ya tadi? Oh, mana suaranya ini? What? Terus apa lagi? Where? Go dan why. Plus hanya apa Sri? Apa Sri? Ayo Nak Sri. Sakit Pak. Oh, Nak Sri sakit. Aduh, kuat enggak Nak Sri? Mikrofonnya belum dibuka Nak Sri. Nah, Mas, habis dari UKS. Oh, dari UKS, ya. Kalau masih sakit istirahat aja dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau masih mampu untuk duduk, enggak apa-apa di dalam kelas ya sambil mendengarkan. Ya Pak. Nah, tadi 5W 1H itu kan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi apa? Apa namanya? Adik Simba. Adik Simba. Adiknya Simba kah? Atau apa maksudnya ini? Iya. Hah? Adik Simba Pak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana Pak? Oke, pinter sekali. Nah, bukan adiknya Simba, tapi adik Simba di situ, yaitu mengingat bahwa A-nya itu adalah apa? D-nya? Di mana? Di mana? Kah? Kapan Pak? Kapan? S-nya? Siapa? Siapa? M? Mengapa? Mengapa? Dan B? Bagaimana? Bagaimana? Adik Simba. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Atau mungkin ada yang belum jelas? Oke, berarti diam semua, berarti tandanya sudah jelas. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah paham semua ya? Sudah Pak. Sudah jelas. Alhamdulillah, kita lanjut. Nah, ini ada contoh berita. Mari kita belajar menganalisis bersama-sama kira-kira unsur apa saja yang ada di dalamnya. Coba Nak Sulastri, Nak Lili, nah suaranya bagus ini, Nak Lili. Coba dibaca ini teks beritanya. Izin ya Pak ya. Silakan. 10 hari menjelang Lebaran. Oke, ini ya. Silakan. Yang mana Pak? Ini, ya ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9, bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9, bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Pak. Oke, terima kasih ya sudah Lanjutkan ya. Ya, oke. Oke, lanjut. Sampai kontainer dulu ya, sampai kontainer aja.
Oh iya, Nak Lili. truk Lanjut. gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Oke, Udah Pak, sampai truk oke. kontainer. Terima kasih ya. Sudah membaca keseluruhan berita yang ada. Oke, mari kita analisis sama-sama unsur yang ada di dalamnya. Nah, dari teks berita yang dibaca temanmu Lili tadi, kira-kira peristiwa apa yang terjadi atau yang diberitakan dalam berita tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Diam semua. Poin 100 bagi yang bisa jawab. Macet, Pak. Hah? Macet? Ya. Macet. Ada jawaban lagi? Ada yang memiliki jawaban lain? Ayo, apa lagi? Padatnya pelabuhan Merak, Pak. Apa? Padatnya pelabuhan Merak. Coba kita cek. Oh iya, betul sekali. Padatnya pelabuhan Merak. Pak, padat berarti kan macet. Iya, macet juga. Betul. Tapi di dalam berita tersebut dituliskan atau dijelaskan padatnya. Begitu, Nak Taufik ya? Ya, Pak. Unsur yang kedua. Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Ayo, Di siapa yang bisa jawab? penyeberangan pelabuhan Merak, Pak. Di penyeberangan Pelabuhan Merak. Merak. Pak. Oke, oh iya, betul. Oke, lanjut. Ketiga, kapan peristiwa terjadi? Tanggal 15, Pak. Tanggal Bulan 15, bulan 11. Ada yang mau melengkapi? 10 hari menjelang Sabtu. Lebaran, Pak. Ya, 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu. Oh, bagus. Jawaban itu ketiganya betul semua kalau dijadikan satu. 100 poin bagi 3. Nah, terserah nanti. Rata-rata semuanya. Pak. Oke. Nah, yang keempat. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Supir truk, Pak. Sopir truk? Ya, supir truk Sopir. kontainer pengangkut sembako, Pak. Oke, bagus. Jawabannya, tapi mungkin masih belum lengkap. Apa kira-kira? Siapa yang bisa melengkapi? Kok diam semua ini? Wah, tak tambah kalau gitu poinnya 150. Nah, biar tambah semangat. Nah, Ya, ayo. Pak. Nah, Truk mengangkut barang non sembako, Pak. truk-truk mengangkut barang non sembako. Nah, ini dia. Oh, banyak sekali poinnya nak topik ini nanti. Iya, Nah, nanti kalau banyak poinnya itu ya tuker di kantin ya. iya, Pak. Oke, lanjut lagi unsur yang kelima. Nah, mengapa kira-kira peristiwa itu terjadi? Kira-kira apa penyebabnya? Halo, Nak Lili. Karena padat, Pak. Oh, karena Padatan penumpukan para truk. apa? Ayo, truknya ditumpuk naik ke atas gitu kah? Menggunung tinggi? Ayo, apa kira-kira? Ya. Oke, bagus jawabannya ya, tapi masih belum tepat. Ayo, siapa yang bisa memberi jawaban lebih tepat lagi atau melengkapinya? Nak Yus? Apa ini kira-kira? Mengapa? Nah, peristiwanya bisa terjadi? Saya, Pak. Adanya Silakan. larangan melintas, Pak. Adanya? Larangan melintas truk sembako. Oke, Pada tanggal 21, 25 November. oke, mantap, luar biasa sekali Nak Taufik ini. Borong semuanya hari ini pokoknya. Nah, jadi siswa teladan. Nah. Oke, bagaimana prosesnya? Nah, proses terjadinya peristiwa itu kira-kira gimana? Mengapa sih kok bisa sampai ini, apa itu, padat sekali di Pelabuhan Merak itu? Ya, karena ada larangan melintas tadi, Pak, proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal, Pak. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dong buat Nak Taufik yang sudah berhasil menjawab banyak sekali pertanyaan. Oh ya, tepuk tangannya mana? Nah, yang meriah lah ini. Aduh, hai.
Ini masih pagi, sorry. Meskipun sore itu semangatnya harus pagi gitu loh. Oke, sampai di sini. Nah, ada mungkin yang belum jelas, silahkan Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah kita lanjut ke LKPD kita ya, yang sudah Bapak kirimkan linknya di grup WA kita, WA kelas ya. Silakan mengerjakan bersama, kelompoknya sudah terbagi tadi ya. Silakan dikerjakan ya. Jadi caranya tinggal klik link yang sudah Bapak berikan di kelas. Nah, ini dia nanti caranya. Nah, anak-anakku semua silahkan tulis nama. Nah, ini nama anggotanya siapa saja ditulis. Misalnya Taufik, Ana, nah terus dan seterusnya ya. Selanjutnya dipilih kelompok berapa di sini. Nah, dipilih kelompok berapa. Silakan diisi. Nah, misalnya kelompok 1, klik 1. Nah, maka akan muncul kelompok 1. Selanjutnya, anak-anakku semua silahkan jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, nanti di akhirnya, ya, anak-anak semua atau masing-masing kelompok wajib mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan tugas LKPD-nya? Ada yang bertanya, paham ya? Paham, oke. Kalau sudah paham, Bapak beri kesempatan 15 menit untuk mendiskusikan bersama kelompoknya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, cukup, waktu habis. Nah, waktu habis. Ya, silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Silakan. Siapa nanti yang jadi moderator, siapa yang jadi penyampai atau apa ya istilahnya itu yang menyampaikan hasil kerjanya. Silakan. Oke, terima kasih yang sudah kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah tampil. Terima kasih, luar biasa sekali. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Ya, nah, kelompoknya siapa kelompok 5 nih? Saya, Pak. Sudah selesai ya? Siap? Ya, Pak. Saya buka dulu ya, Pak. Oke, silahkan. Nah, ayo. Silahkan presentasikan. Nah, Taufik, anggota kelompoknya siapa tadi? Sama anak-anak ya? Iya, Pak. Anak-anak ya, gantian. Siapa yang jadi moderator? Bolehlah saya jadi moderator. Ya, silakan Ana. Ayo, silakan Anak Taufik. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, ini dia. Oke, silakan Ana. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah teman-teman, kita mulai saja untuk berdiskusi dan langsung saja kelompok yang lain untuk menanggapi. Ya, kami persilahkan teman saya Taufikur Rahman untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik, Ini Pak, berapa pertanyaan diperbolehkan? 1 aja ya Pak ya. 1 kelompok 1 pertanyaan. Iya, ya. Jadi 1 kelompok 1 pertanyaan atau tanggapan boleh ya. Boleh. Silakan. Terima kasih kepada teman saya Ana Sulastri dan Pak Guru. Ya, di sini kita bisa melihat ada teks berita dari KPD kita tentang banjir di Katingan. Nah, jawaban kami seperti ini atas pertanyaan yang ada di RKPD kita tadi.
kecepatannya. Ya, dibaca tidak ya, cukup dilihat. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1. Mungkin cukup aja. Oke, terima kasih ya atas kelompok yang sudah bertugas hari ini. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kalian semua hari ini luar biasa ya. Kalian semua hari ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ya apa yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya, nah, untuk kalian khususnya, untuk bekal kalian nanti. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Tadi kalau ada jawaban yang masih belum tepat, nah nanti silakan diperbaiki. Ya. Jadi jawaban dari kelompok 5 bagus, betul semua. Nah, Oke, untuk sebelum mengakhiri kegiatan kita, ini Bapak juga ada evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ini sudah Bapak kirimkan juga di grup. Ini nanti silahkan dikerjakan sebentar saja, waktunya 5 menit. Silahkan isi nama kelas kalian dan pilih jawaban yang anak-anakku semua anggap benar. Nah, ini harus benar semua pertanyaan mudah-mudah. Oke ya. Setelah itu silahkan klik kirim, nanti nilainya akan muncul. Oke, terima kasih sudah mengerjakan. Bagus-bagus semua nilainya. Betul semua, banyak yang betul semua ini nampaknya. Ini ya, dari 30 peserta, 30 siswa, hanya 5 saja ini yang dapat nilai di bawah 80. Tapi masih di atas KKM, luar biasa. Jangan patah semangat, tidak usah minder ya. Terus belajar. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Anwidur komentarnya. Mohon maaf ini Pak Anwi. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan Pak jamunya Pak, biar pahit untuk menyehatkan saya Pak. Cerita kembali berulang. Ya. Walaupun masih adalah sedikit perkembangan. Agung, semestinya tadi pada bagian awal Anda sudah menyampaikan, makanya saya perlu tegaskan literasi. Ingatnya di tengah-tengah Pak, mohon maaf. Ya, tadi berita sudah tanyakan pada mereka apa saja berita yang paling mereka suka, dari sekian banyak siswa ada. Nah, nanti dari itu nanti akan memancing masalah unsur-unsurnya dulu. Nah, coba cerah topik apa sih berita yang sering didengar, disimak, dibaca topik. Nah, dia akan menceritakan gitu loh. Nah, lalu muncul pertanyaan siapa nanti, di mana kejadiannya. Dari mereka itu nanti muncullah mereka paham bahwa unsur-unsur, kalau Anda bimbing atu per atu tadi 5W+1 hanya tidak seru. Anda suapi itu namanya. Langsung saja blok sodorkan mereka barang mentah, pelajari dengan mengajukan pertanyaan. Nah, seperti Lili ini biasanya hobinya tentang fashion. Tanya fashion. Ya pasti olahraga begitu. Dari itu tuh karena mancing pertanyaan tentang unsur-unsur berita loh gitu. Setelah sekian itu dah silakan saya simak, carilah di internet atau di wacana, di berita atau teks apa saja unsur-unsur berita loh gitu belum Nogong. Masih tadi 50-50 peluang. Bapak harapkan itu 70, 30, 30. Tapi tadi masih 50-50 ya Kong ya. Dan ada Agung itu terlalu sejuk. Ada bicaranya monoton, sejuk. Itu kalau siang pembelajaran tuh rata-rata cewek tuh akan tidur, ya, tidur, ya. Tapi Bapak harapkan kemudian hari upayakan lagi lebih memaksimalkan siswa yang banyak belajar. Ya, Gung ya? Iya, siap Pak. Jelas kok. Jelas Pak. Kalau tata bahasanya sudah bagus, hanya intonasinya terlalu monoton. Kemudian literasi anak diperkuat lagi supaya mereka ada yang menemukan. Bukan dibimbing atu per atu tadi. Ada enak Bapak lihat itu. Muncul upload, muncul web, gitu. Ada enak.
ya. Tapi secara keseluruhan bagus, tapi belum maksimal. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jamunya. Silakan Pak Paul. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran saya untuk lebih baik lagi. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Widur. Jadi ya lumayan lah, lumayan. Hanya saja memang masih dominasi itu seperti kalau bola tuh tik-tak. Jadi tik-tak tuh satu bertanya. Nah, jadi akhirnya ya seperti kata Pak Widur tadi 50-50 masih. Nah, jadi memang seharusnya memang ada teks yang mereka telaah, mereka baca. Nah, disitulah sebenarnya kita sebagai pengajar lalu memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Nah, pada mulanya itu sudah bagus sebenarnya. Hanya saja masih dominan ke situ sebenarnya. Jadi sebenarnya begitu selesai 5W1H itu, lalu selanjutnya mereka kerjakan sebenarnya. Lalu mereka ceritakan. Jadi apa yang sebenarnya yang didapat. Nah, lalu memang tadi sudah cukup bagus kerjasamanya. Nah, itu kan memang yang diharapkan. Nah, tetapi kerjasama yang diharapkan itu sebenarnya ya akan lebih dominan sebenarnya peserta didik itu. Nah, memang mode pembelajarannya ini apa Pak Agung? Problem Pak, PBL Pak. Nah, jadi harusnya ya disampaikan dulu apa yang menjadi masalah gitu. Jadi tayangan tadi sebetulnya bagus sudah. Jadi ini bagus ini dan berkenaan dengan situasi yang terjadi. Nah, lalu tinggal sebenarnya memberikan pancingan kepada mereka bagaimana sebenarnya berita itu dibuat berdasarkan tayangan itu saja sebenarnya, tapi sudah cukup bagus. Jadi sudah tertata sudah terlihat, hanya saja ya dominan tadi yang masih belum dihilangkan. Baik, gimana Pak Anwidur? Ada lagi yang saya tanyakan pada Pak. Hanya kelihatannya itu gambar-gambar yang sejauh pengetahuan saya, setiap gambar, setiap detail itu yang ada dalam tampilan itu akan mendukung informasi. Itu tadi seperti tukang sulap ada itu, anak-anak bayi itu apa itu maksudnya apa? Jangan cuma hiasan doang gitu. Iya Pak, nanti akan saya perbaiki Pak. Memang tujuannya ke situ Pak, biar anak-anak itu lebih tertarik untuk melihat apa yang ada di layar. Ketertarikan mereka ini yang kelas berapa? Kelas 8 Pak. Kelas 8. Kalau anak SD, TK bolehlah jadi itu. Walaupun nanti buatkan gambar yang berkaitan dengan materi itu bolehlah sebagai untuk menambah imajinasi mereka. Nanti mereka hanya melihat ya yang pakai tongkat tadi. Ini mau sulap ini. Nanti mau sulap nih. Karena setiap detail apa yang ada dalam gambar itu semuanya mendukung. Seperti apa yang ada di latar belakang teman-temanmu ini, yang latarnya itu sebenarnya detail semua itu. Kotak kecil, kotak besar itu maunya apa itu jelas ada maknanya. Kalau memang tidak ada maknanya apa-apa ya kosongkan saja, sampaikan informasi utamanya saja. Ya, Bung ya. Iya Pak. Ya, oke. Ya silakan lanjutkan lagi. Untuk Agung kita beri aplaus luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Paul dan Pak Anwi, juga teman-teman semuanya. Ya, silakan lanjutkan kerjasama yang baik ya. Jadi tol jadinya. Belum ke Pak. Belum coba. Silakan yang belum. Iya, gara-gara tadi pagi nih. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sore Bu. Sore Bu. Sore Bu. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
Sehat semua ya.